tekanan, tantangan, pergumulan hidup pasti mengubah kita, pasti memengaruhi hati, pikiran, dan sikap kita. Kita menyadari atau tidak, itu terjadi. Ketika beban hidup, ketika pergumulan itu silih berganti, ketika tantangan, tekanan terjadi, pasti mengubah kita, mengubah cara pandang kita, mengubah hati kita, sikap kita. Tetapi pertanyaannya adalah, kita berubah menjadi apa? Atau bagaimana perubahan itu? Kita biasa mendengar ilustrasi ini. Telur bersama dengan kentang dimasukkan ke dalam belanga dan direbus, mendidih sampai lama. Apa yang terjadi dengan kentang dan telur ini dalam wadah yang sama, dengan tekanan dan panas, situasi kondisi yang sama? Hasilnya kentang itu menjadi dari keras menjadi lembek, bahkan hancur. Tetapi telur itu yang rapuh menjadi keras. Ini dua kenyataan, dua benda menghadapi atau berada dalam situasi yang sama, tetapi kemudian hasilnya berbeda. Begitu juga dengan kita, begitu juga dengan setiap orang. Kita sama-sama sedang berhadapan dengan ancaman virus. Dan bukan hanya virus. Karena kondisi ini, kesulitan ekonomi kemudian menyusul. Begitu banyak orang yang kehilangan lapangan kerja. Dan bukan hanya itu saja. Soal pendidikan, soal kehidupan sosial berubah. Pekerjaan, soal beribadah, soal pelayanan juga berubah. Jadi situasi kita memang tidak hanya soal ketakutan pada penyakit, takut mati, bukan. Tetapi menjadi kompleks. Menjadi begitu bertambah dan bertambah. Banyak yang berbeban batin di saat seperti ini, rindu untuk pulang, tidak bisa pulang. Banyak yang saudara-saudaranya, ada yang sakit keras, ada yang meninggal, tidak bisa melayat. Bayangkan, ini situasi real kita, beban dan pergumulan kita. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita sebagai orang-orang percaya dalam proses bergumul ini akan kemudian menjadi hancur lebur? Ataukah dalam proses ini, dalam berbagai beban, kita kemudian keluar sebagai orang-orang yang tetap kuat dan kokoh dalam iman? Pembacaan kita dari surat Petrus yang pertama ini, surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang sedang mengalami tekanan, pergumulan, beban, aniaya yang begitu berat. Jadi memang surat ini ditulis dengan pemahaman atau dengan kesadaran jemaat sedang bergumul yang begitu berat. Dan karena itu salah satu tema utama adalah pengharapan.
supaya apapun yang terjadi, jemaat tetap kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa kita miliki? Bagaimana dalam kondisi apapun kita tetap kuat dalam pengharapan? Tema kita mengatakan hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Rasul Petrus mengingatkan jemaat supaya kita kuat dan teguh dalam iman. Salah satu yang dinasihatkan atau pokok nasihat adalah supaya jemaat memahami siapakah kita, siapakah jemaat itu, dan apa yang diharapkan Tuhan dari kita. Jemaat adalah orang-orang yang telah ditebus. Itu yang selalu harus diingat dalam kondisi apapun kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan karena itu Allah menghendaki kita sebagai miliknya yang telah ditebusnya hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Kita pahami dua istilah ini, ditebus atau penebusan. Ketika kita mendengar istilah ini, bahwa kita adalah orang yang ditebus, ini adalah berita sukacita. Ini berita sukacita karena kita masih bisa ditebus. Sesuatu yang masih dapat ditebus berarti masih ada harapan. Itu yang pertama. Syukur kalau kita masih bisa ditebus. Ditebus dari maut, ditebus dari kebinasaan, ditebus dari kuasa dosa. Kalau kita tidak bisa lagi ditebus, tidak ada lagi harapan. Yang kedua, kita sebagai umat yang ditebus, kita patut bersyukur. Kita tidak dapat mengusahakannya sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan, bukan dengan emas dan perak kita ditebus, tetapi dikatakan dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Dengan darah Kristus kita telah ditebus. Kepemilikan kita telah berubah. Kita bukan lagi milik diri kita sendiri, milik kuasa kegelapan, tetapi kita telah menjadi milik Tuhan. Dan karena itu kita telah dimerdekakan untuk memuliakan Tuhan. Ketika bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan, apa yang menjadi firman Tuhan untuk disampaikan kepada Firaun? Kepada Musa, Tuhan mengatakan, sampaikan kepada Firaun, umatku harus kembali, umatku harus dibebaskan untuk kembali ke tanah perjanjian. Untuk apa? Supaya mereka kembali untuk beribadah kepadaku, supaya mereka kembali untuk memuliakan aku. Jadi itu makna penebusan. Milik hidup kita dan segala apa yang kita punya adalah milik Tuhan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pengudusan? Hidup kudus. Hidup kudus bukan berarti kita tidak punya lagi kelemahan, kekurangan. Tetapi kata kudus itu atau kados adalah dikhususkan, ditersendirikan untuk Tuhan. Menegaskan tadi, penebusan itu mengganti status kita, dan sekarang kita menjadi milik Tuhan, hidup untuk Tuhan. Saya mau mengatakan sebuah ilustrasi yang sudah berulang kali saya sampaikan. Suatu ketika ada seorang pencuri.
pencuri ditangkap. Dan bisa dibayangkan kalau pencuri itu ditangkap massa. Ini untung polisi yang mengamankan lebih dahulu. Lalu pencuri ini diadili. Dan dalam pengadilan itu dia divonis hukuman sekian dan atau denda sekian. Lalu ada orang yang melihat pencuri ini yang masih ABG, masih belia, ada rasa kasihan. Dan orang itu kemudian mengatakan kepada hakim, bersedia menanggung hukuman anak ini, supaya anak ini bebas, supaya dia bisa lepas. Lalu anak ini keluar dari pengadilan itu sebagai orang merdeka, secara hukum merdeka. Tetapi dalam dirinya kepandaian untuk memanjat pagar, kepandaian untuk membuka gembok, kepandaian untuk masuk rumah dari plafon itu masih tetap ada. Tidak berarti karena dia telah diadili dan hukuman sudah tuntas, dia keluar seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak, dia masih seorang ahli dalam mencuri. Tetapi ketika dia kembali dan dia menghayati bahwa untung ada yang menanggung bebannya, menanggung hukumannya. Kalau dia seorang yang tahu bersyukur, dia akan mulai hidup untuk membaharui diri. Ada godaan mencuri, dia akan menutup mata, hindari. Inilah yang disebut pengudusan, dalam bahasa Inggris sanctification. Sebuah proses dalam hidup orang percaya yang tidak akan pernah berakhir. Kalau penebusan itu sekali untuk selama-lamanya oleh darah Kristus, tetapi pengudusan itu sepanjang hidup kita sebagai orang percaya. Yang biasa kita dengar dengan ungkapan bertumbuh, proses berubah, proses menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru, pembaharuan diri. Istilah yang dipakai Rasul Paulus, ada yang diberi dengan makanan bubur yang lembek, kemudian berproses, ada yang kemudian siap untuk makan makanan keras. Dalam berbagai situasi hidup ada yang lemah, ada yang kuat. Ini proses dari iman yang masih penuh dengan kebimbangan bertumbuh kemudian menjadi kuat. Ini yang disebut pengudusan, proses yang terus-menerus membaharui diri. Semakin tumbuh, semakin dewasa, semakin berbuah. Inilah panggilan kita. Inilah tanggung jawab kita. Dan apa yang kita butuhkan? Dalam 1 Petrus ini dikatakan kita membutuhkan akal budi. Kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan untuk waspada. Mengapa waspada? Karena godaan itu selalu ada. Godaan yang kita warisi turun-temurun. Dikatakan kehidupan yang sia-sia dari nenek moyangmu. Dalam sistem banyak hal yang telah menjadi rusak karena dosa. Juga dikatakan dalam kebodohan kita, pikiran-pikiran kita yang jahat, pikiran-pikiran kita yang dipenuhi hawa nafsu. Inilah tantangan kita. Dalam kondisi ini, nasihat firman Tuhan, hiduplah kudus, pergunakanlah akal budi, hikmat dari Tuhan. Yang kita butuhkan adalah tuntunan firman Allah, firman kebenaran, standar kita. Ada banyak pendapat, ada banyak yang seperti sekarang ini. Orang berbicara virus, semua orang seperti ahli virus. Sekarang ini di mana-mana dengan bebas orang menjelaskan tentang sikap, tentang hal ini, tentang hal itu, tentang berbagai bentuk keyakinan
yakin akan ini, yakin akan itu, atau seharusnya begini. Standar kita apa? Untuk hidup dalam proses bertumbuh, proses membaharui diri ini, standar kita tentang kebenaran itu apa? Standar kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan saja standar kebenaran kita. Yang ketiga, yang kita butuhkan dalam proses pembaharuan diri ini adalah ketaatan. Ketaatan dalam kondisi yang real, ketaatan secara konkret. Ketika beban, ketika pergumulan begitu berat, ketika godaan, ketika konflik terjadi, yang terancam bisa hilang adalah kepedulian dan kasih. Konflik bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri, dari dalam keluarga, dari dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat. Hati-hati, bisa hilang rasa kepedulian dan cinta kasih. Dan karena itu Rasul Petrus menasihatkan kita dalam tantangan dan pencobaan ini, kiranya kasih persaudaraan itu makin diteguhkan. Kepedulian dan cinta kasih di antara jemaat Tuhan makin diteguhkan. Tuhan menolong kita. Amin.